Kayak kita bangun rumah ya, kita tidak menafikan kita perlu toilet. Tapi toilet itu seperlunya saja, jangan terlalu besar-besar. Hari ini banyak orang bangun rumah, keperluannya toilet yang gede, 80% toilet, 20% rumah. Jadi rumahnya berantakan bentuknya. Nah, jadi orang yang hari-harinya memikirkan makan, minum, pakaian, kendaraan, perumahan, pernikahan, itu 5 keperluan hidup tuh, 5 keperluan hidup manusia. Kita perlu makan, minum. Tapi ada orang yang 24 jam yang dipikirkan makan, minum. Ada yang perlu pakaian, ada yang fashion hari-hari sibuk dengan pakaiannya. Udah ada baju baru belum dipakai, beli yang baru lagi. Datang model baru yang lama dia malu pakai. Kendaraan yang sudah bagus, lihat teman beli mobil baru, ada keluhan terbaru, dia stres, dia pengen punya yang baru lagi. Rumah sudah ada di sini, beli lagi di kompleks sana, di mana-mana punya rumah, tapi nggak pernah dia kunjungi, nggak pernah dia tempati. Ya, ada orang yang hari-hari cuma memikirkan kawin, 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 nikah, ada gitu. Ini keperluan. Kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu pakaian, kita perlu kendaraan, kita perlu rumah, pernikahan. Tapi seperlunya saja. Maksudnya kalau tidak ada pun ini sempurna, ataupun tidak ada sama sekali, tidak akan membuat Allah marah, tidak akan membuat kita gagal, celaka. Nah, tapi hari ini orang sibuk dengan makan, minum, sibuk dengan keperluan tadi, sehingga dia lupa akan maksud. Ya, ini yang mau kita bahas ini ya. Ya, kenapa hari ini banyak orang yang menunda-nunda taubat, Bang? Karena dia lupa dengan akhirat. Angan-angan melewati batas umur. Jadi intinya yang membuat kita lalai selama ini, yang membuat kita jauh dari Allah itu dunia, Bang. Jadi dunia ini apa? Bukan kata benda ya, dunia ini kata sifat. Ya, yang dicela dalam Al-Quran, dan yang dicela dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kata sifat, bukan kata benda. Bukan emas intan berlian, bukan mobil mewah supercar, bukan motor Harley Davidson, bukan itu yang disebut, yang dicela itu. Ya, tapi apabila itu semua membuat kita jauh dari Allah, membuat kita lalai dari Allah, hadhihi dunia, itulah dunia. Satu orang naik mobil Ferrari, naik mobil Alphard, tapi 5 waktu sholat berjamaah di masjid. Azan dia ke masjid, sebelum azan udah parkir di masjid. Satu orang naik sepeda ontel, azan dia mancing ikan ke sungai. Siapa yang pecinta dunia, Bang? Nah, ya orang miskin tadi. Nah, jadi bukan berarti orang kata ada teman kita kaya raya lalu kita katakan, wih ini cinta dunia, bukan begitu. Ini terkenal nih followernya jutaan, ini cinta dunia, bukan begitu. Tapi ketika orang tadi menjadikan dunia dia membuat dia jauh kepada Allah, nah, itulah yang disebut orang-orang yang lalai tadi. Jadi kalau kita nggak ada masalah, Bang, dalam Islam itu mau jadi orang kaya silahkan, mau jadi pejabat silahkan, mau jadi artis silahkan, mau jadi raja silahkan, mau jadi presiden silahkan, mau jadi menteri silahkan. Itu nggak ada apa-apanya dalam pandangan Allah. Tidak ada hubungan dengan kemuliaan, itu semua ujian. Ya, Allah hantar kita ke dunia, alladzi khalaqal mauta, kan ayat saya baca tadi itu. Sengaja aku ciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Untuk apa? Ujian. Allah hendak menguji kita, siapa di antara kita yang pantas untuk dijadikan kekasihnya, siapa yang tidak pantas untuk dicintai oleh Allah. Allah ingin menguji kita, siapa yang layak dimuliakan di surga, siapa yang harus dilemparkan ke jahanam, siksa di sana. Dan Allah pengen melihat siapa yang menghabiskan umurnya dengan ketaatan, siapa yang menghabiskan masanya dalam kemaksiatan. Jadi ujian semuanya nih, kekayaan di dunia bukanlah sebuah kemuliaan, kemiskinan bukanlah sebuah kehinaan. Tapi ujian, apa ujian bagi orang-orang kaya? Apakah dia bersyukur atau tidak? Apa ujian bagi orang miskin? Apakah dia bersabar atau tidak? Ketika ada orang kaya yang bersyukur, Allah muliakan dia dengan hartanya. Ya, sehingga dengan hartanya dia akan mudah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun masjid, bangun pesantren, berangkatin orang haji, berangkatin orang umroh, ya. Cari harta sebanyak-banyaknya, gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Itu betul. Ya. Ya. Itu juga ada orang miskin, bersabar dengan kemiskinannya. 500 tahun lebih dulu masuk surga daripada orang kaya. Orang miskin ini enak hidupnya, Bang. Saya rasa nih orang miskin nih jauh lebih bahagia dari orang kaya. Ini saya rasa. Yang beriman ya. Sama-sama beriman nih. Orang kaya beriman, orang miskin beriman. Sama-sama ikhlas. Ya. Tapi kata Nabi SAW, 1 dinar itu kadang-kala lebih baik daripada 100.000 dinar. Ya. Orang miskin, Bang, menyedekahkan separuh hartanya mudah. Kalau kita punya uang 1 juta nih, kita sedekah 500.000 itu mudah. Hmm. Kita punya uang 100.000,
Terus teman kita nggak ada duit, kita bagi di 50.000. Ini gocap buat lo, bisa, mudah. Kita mampu beli 2 bungkus nasi, kita kasih 1 kepada orang itu mudah. Tapi kalau kita punya 2 mobil Alphard, terus teman datang nggak ada mobil, dia lihat-lihat mobil kita, berani nggak ngasih 1 mobil ke dia? Nggak semudah itu. Ya, punya uang 1 miliar, terus tiba-tiba teman datang, bang, aku susah kali ini bro. Ini ada uang 1.500 buat lo. Berani nggak ngasih 50%? Nggak mungkin. Jadi yang mudah bersedekah itu bukan orang kaya, orang miskin. Orang miskin mudah bersedekah. Tapi orang kaya susah. Maka mumpung masih miskin nih teman-teman semua ya. Kalau ada yang miskin ya, bersedekahlah. Ya. Kalau udah kaya susah, Bang. Susah. Minta duit orang kaya itu susah. Waktu miskin dia sedekah 1 juta, waktu kaya udah punya uang miliaran 1 juta juga sedekahnya. Menumpuk-numpuk harta sampai di al-hakumut takatsur itu. Celakalah orang yang suka menumpuk-numpuk harta. Dan tidak akan puas manusia ini dengan harta benda dunia sampai mulutnya disumpal dengan tanah. Jadi kekayaan, tulisnya ini, maaf saya izin live di TikTok juga ya. Saya izin live di TikTok juga ya. Jadi kekayaan bukanlah kemuliaan, kemiskinan bukanlah sebuah kehinaan. Boleh tuh ditulis tuh, itu tagline gitu. Kekayaan bukan kemuliaan, kemiskinan bukan kehinaan. Ya, hari ini kan kita malu kadang-kadang nih, maaf ya, kadang-kadang kita suka reunian itu. Yang sukses, yang kaya, tertawanya terbahak-bahak, suaranya keras ketika berkumpul itu, teriak-teriak. Yang miskin seperti kucing basah, malu dengan kemiskinannya. Ya, betul. Ya. Orang kalau udah kaya tuh Pak, kayak dia punya dunia, dia orang paling pintar di dunia semua, dia yang paling hebat di dunia nih. Tapi kalau udah diam, berarti lagi habis duitnya tuh. Ya. Nah, hari ini orang yang merasa mulia naik mobil mewah adalah orang yang rusak imannya. Orang yang merasa hina naik angkot adalah orang yang rusak imannya. Kemuliaan, kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya saja. Jadi kalau kita ingin melihat orang miskin bahagia, suruh orang miskin bersedekah. Maka Allah bahagiakan dia. Kalau kita yang bersedekah kepada orang miskin, Allah bahagiakan kita. Kebahagiaan itu Bang, bukan ketika diberi, tapi ketika memberi. Jadi kalau kita ingin melihat orang bahagia, suruh dia memberi. Suruh dia memberi. Hari ini mindsetnya orang-orang Islam rata-rata, dia pikir perintah sedekah itu perintah Allah kepada orang kaya. Aku ini miskin, buat apa lah aku bersedekah? Allah kan nggak perintah sedekah banyak-banyak. Selamatkan dirimu, kata Nabi SAW, meskipun dengan separuh biji kurma, setengah biji kurma. Punya 1 biji, bagi 2. Nah, itulah. Jadi saya alhamdulillah dapat kefahaman ya. Mungkin lebih awal dari sebagian teman-teman, abang-abang ya. Saya mulai kenal agama ini 24 tahun lalu. Ya, ya. 24 tahun lalu di Bali. Jadi saya mengenal Islam buat hiburan malam di Bali. Ya, saya dulu aktif manggung dari kafe ke kafe, dari acara ke acara. Ya, sebagai seorang musisi Bali, dia ceritakan tentang pengalaman hijrahnya dia. Ya, kemudian bertepatan dengan itu pun teman-teman di Bali yang tadinya maksiat tiba-tiba dapat hidayah. Jadi kenapa satu orang itu dapat hidayah? Kenapa orang itu taat? Karena ada yang mengajak, itu rahasianya Bang. Karena ada orang yang mengajak kepada Allah. Masya Allah, dia ada Sultan Pemuda nih ya Bapak. Alhamdulillah, saya lagi kajian Zoom sekarang dengan teman-teman dari UI, Universitas Indonesia. Sallallahu ala Nabi. Jadi saya mulailah hari-hari waktu itu mendekat kepada Allah, merapat kepada Allah. Saya pikir hidup saya dulu itu bahagia tanpa agama.
Tapi ternyata life without Islam is empty and meaningless. Hidup tanpa agama itu hampa dan tanpa arah. Nggak jelas mau kemana, tujuannya apa. Nah, maka mulailah pelan-pelan saya belajar agama, step by step. Ya, this is happiness. Itulah kebahagiaan. Kebahagiaan itu ternyata bisa dirasakan anytime, kapan saja. Kita bisa bahagia kapan saja, di mana saja, dalam suasana apa saja, bahkan dalam saat-saat terburuk dalam kehidupan. Saya mau tanya nih, selain kematian, kemiskinan, apa yang ditakutkan manusia, Bang? Tercemarnya nama baiknya. Ketika orang fitnah kita, ketika orang hina kita, orang-orang mukmin ketika dia tahu orang gibah dia, orang rendahkan dia, orang. Bayangkan orang beriman difitnah orang dia bahagia, ya. Orang beriman itu difitnah orang dia bahagia, digibah orang dia bahagia. Bayangkan. Kalau hari ini kita masih takut apa kata orang, berarti kita perlu perbaiki iman kita. Kita perlu perbaiki keyakinan kita. Dengan janji Allah dan janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, Bang. Nah, jadi di dunia orang-orang beriman pasti Allah bahagiakan. Di kubur dibebaskan dari siksa kubur. Di mahsyar terima catatan amal dari sebelah kanan. Melintasi sirat secepat kilat. Dan masuk surga tanpa hisab. Jadi untuk bahagia sebetulnya mudah saja. Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberi mereka harta. Allah mampu menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Ya. Jadi ketika orang miskin taat kepada Allah, Allah bahagiakan dia. Ketika orang kaya taat kepada Allah, Allah bahagiakan dia. Allah muliakan mereka. Raja-raja taat kepada Allah, pasti Allah bahagiakan. Ini rasa, imannya ada rasanya, Bang. Seperti madu. Madu itu ada rasanya, manis. Orang kaya makan madu, minum madu, dia katakan madu itu manis. Orang miskin minum madu, dia katakan madu itu manis. Presiden minum madu, tanya, gimana rasanya Pak Presiden? Manis. Menteri-menteri minum madu, manis. Berjamaah minum madu, manis. Sendirian minum madu, malam-malam, manis. Dari zaman dulu, hari ini sampai hari kiamat, rasa gula, rasa madu itu manis. Nah, begitu juga dengan ketaatan kepada Allah, dengan iman. Orang kaya taat kepada Allah, dia bahagia. Orang miskin taat kepada Allah, dia bahagia. Raja-raja taat kepada Allah, pasti bahagia. Presiden taat kepada Allah, pasti bahagia. Menteri-menteri taat kepada Allah pasti bahagia. Siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya pasti bahagia. Nah, jadi untuk lagi, untuk bisa mentaati Allah itu, ya dulu kan apa? Iman. Untuk bisa mentaati Allah Subhanahu Wa Taala diperlukan iman, bukan diperlukan kekayaan, bukan diperlukan pangkat jabatan, bukan diperlukan populariti. Ya, kenapa hari ini banyak orang kaya tak bahagia? Tak mau taat sama Allah, karena nggak ada iman. Tidak ada iman, tidak ada amal, tidak ada ilmu. Nah, maka perkara yang paling penting dalam kehidupan kita adalah perkara iman. Nah, maka saya buat majelis, Bang, namanya ngopi, ngobrol perkara iman. Di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, selalu ingatkan mereka, la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Jadi perkara iman adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Tidak ada perkara yang lebih penting daripada itu. Iman sebesar darah itu Allah Ta'ala hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Ya, makanya hari-hari kita usahakan iman kita. Jumpa siapa saja, kapan saja, di mana saja. Katakan kepada mereka, la ilaha illallah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Boleh minta tolong dong, ditulis di kolom komentar, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Teman-teman di Zoom, teman-teman yang ada di TikTok, boleh tulis di kolom komentar, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Ini kalimat sederhana, Bang. Tapi kalimat ini adalah intisari daripada hakikat daripada la ilaha illallah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Siapa makhluk itu selain Allah? Selain Allah tidak bisa apa-apa, tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat, sedikit pun tanpa izin Allah. Yang membahagiakan kita hanya Allah. Allah kuasa membahagiakan kita dengan benda atau tanpa benda.
dengan rumah atau tanpa rumah, dengan mobil atau tanpa mobil, dengan istri atau tanpa istri, dengan suami atau tanpa suami, dengan anak atau tanpa anak. Maknanya Allah kuasa membahagiakan kita di mana saja, kapan saja, suka-suka Allah. Hatta dalam api pun Allah mampu membahagiakan kekasih Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Allah bahagiakan dalam kobaran api. Ternyata api tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat tanpa izin Allah. Api tidak bisa membakar tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Itu iman, Bang. Jadi makhluk ini benar-benar tidak bisa apa-apa, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak bisa berikan manfaat, tidak bisa berikan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. Maka kalau perkara ini sudah masuk ke hati kita, Bang, siap-siaplah menjadi orang paling bahagia yang tidak terkesan oleh suasana dan keadaan. Tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Dipuji biasa saja, dicaci maki biasa saja. Hanya Allah. Maka dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, sekiranya kalian semua mendapatkan aku, kata Allah, niscaya kalian akan dapatkan segala-galanya. Tapi bila kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya. Jadi tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Hilang pangkat dan jabatan karena Allah is no problem, jangan sampai hilang Allah karena itu semua. Hilang popularitas karena Allah, nggak masalah, jangan sampai hilang Allah karena popularitas. Dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Hari ini kalau ada masalah yang terbayang, orang kaya mana yang bisa bantu saya? Polisi mana yang bisa bantu saya? Ya, bahkan yang lebih jahil lagi, dukun mana yang bisa tolong saya? Nggak sedikit loh, profesor, dokter, pejabat yang percaya ke dukun banyak. Ya, ada masalah datang ke dukun, ada masalah datang ke orang-orang yang nggak jelas. Maka mulai hari ini saya mengajak semua yang mendengarkan suara saya ini, come back to your Allah sekarang juga. Angkat tangan. Angkat tangan, menyerahlah kepada Allah. Kalau kita angkat tangan, Allah akan turun tangan. Allah akan bantu kita untuk menyelesaikan semua persoalan hidup kita, masalah-masalah kita. Hari ini banyak orang sedih, banyak orang galau hidupnya, merasa kehilangan. Kenapa ada orang bisa merasa kehilangan? Kenapa banyak manusia merasa kehilangan? Karena dia merasa memiliki. Padahal kita tidak punya apa-apa, kita bukan siapa-siapa, tidak bisa berikan manfaat dan mudarat juga. Istri kita Allah yang punya, suami Allah yang punya, anak kita Allah yang punya, mobil kita Allah yang punya, rumah kita Allah yang punya, gunung yang tinggi itu Allah yang punya, pantai yang indah itu Allah yang punya, langit yang luas warna-warni itu indahnya Allah yang punya, matahari Allah yang punya. Maknanya semua milik Allah. Kita tidak punya apa-apa kecuali dosa, kelemahan, kehinaan itu milik kita. Semua milik Allah. Dan Allah bisa ambil kapan saja. Allah jumpakan, Allah pisahkan, Allah jauhkan, Allah dekatkan. Allah kuasa menjauhkan orang yang berdekatan, mendekatkan orang yang berjauhan. Allah kuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Sekuat apapun kita menahan, bila Allah katakan pergi, maka dia pasti akan pergi. Sekuat apapun kita menolak, bila Allah katakan datang, dia pasti akan datang. La ilaha illallah. Nah, jadi santai aja. Kalau orang merasa memiliki, bang, gila dia di dunia ini. Stres di dunia ini. Hilang mobil, stres. Hilang anak, stres. Ya. Bisa apa kita, bang? Allah kalau mau ambil anak kita, anytime Allah ambil. Allah mau ngambil istri, anytime Allah ambil. Tanpa without permission. Tanpa permisi. Suami mau diambil sama Allah. Pangkatan bisa diambil. Dihinakan, dimuliakan. Suka-suka Allah. Cobalah nonton media TV. Bagaimana orang yang dimuliakan setinggi-tingginya, kemudian dihinakan sehina-hinanya. Dihinakan bagi Allah. Dalam hitungan detik, Allah mampu menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Nah, hari ini kita lihat ada orang yang dihinakan dengan diambil juga posisi kejabatannya, dia diambil jabatannya, dia dihinakan. Fitnah, dengan apa kita nggak pernah tahu. Maka siapkan hati, ya, siapkan hati menerima semua ketetapan Allah. Jangan antum pikir, bang, di dunia ini nabi-nabi nggak susah. Nabi-nabi juga difitnah. Nabi Yusuf alaihissalam itu pernah difitnah, bang. Hendak memperkosa Ratu Zulaikha yang akhirnya menjadi istrinya. Jadi kalau kita mendengar berita tentang ada orang yang dituduh berzina, dituduh memperkosa, kita jangan percaya dulu, bang.
Hati-hati. Aku kasih tahunya hari ini banyak orang yang mudah saja membunuh karakter seseorang. Bayangkan dalam Islam ya, untuk menuduh orang melakukan sebuah perzinahan, itu harus mendatangkan 4 orang saksi mata yang melihat langsung peristiwa itu, seperti melihat pulpen masuk ke dalam botol. Paham? Pernah di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, satu orang sahabat dituduh berzina. Didatangkan panggil 4 orang saksi. Orang pertama mengatakan, ditanya, apa kamu, kata hakim, apa kamu melihat perzinahan itu terjadi? Aku melihat ya Tuhan. Apa kamu melihat kemaluannya? Aku melihat. Orang kedua ditanya, kamu melihat? Ya aku lihat. Orang ketiga, kamu lihat? Orang yang keempat ditanya. Dia bilang, aku cuma melihat punggungnya saja Tuhan. Jadi kamu tidak melihat kemaluannya? Tidak Tuhan. Empat saksi ini dicambuk. Tak bisa. Nggak semudah itu. Nah, hari ini kadang-kadang karena zaman ini zaman jahiliyah, jauh daripada hukum-hukum Islam, agama. Maka orang bisa jadi dihinakan, difitnah, diapakan. Mudah saja. Dan itu bisa terjadi ke siapapun. Nah, maka siapkan mental. Mungkin suatu hari kita difitnah, kemudian harus masuk penjara. Ya, ingatkan istri, wahai istriku, kamu jangan khawatir, kamu jangan takut. Yang bekerja dan mencari rezeki boleh saja tidak ada, tapi yang maha memberi rezeki akan selalu ada. Siapa? Allah. Suatu hari nanti mungkin aku sakit, aku tak mampu bekerja. Tapi kamu yang khawatir, Allah yang menyembuhkan dan Allah nggak pernah sakit. Suatu hari nanti mungkin aku difitnah, masuk penjara. Kamu jangan khawatir, Allah yang membebaskan, Allah nggak mungkin di penjara. Suatu hari nanti mungkin aku pergi berdakwah. Kayak saya bang, kadang-kadang pergi berdakwah 4 bulan, 40 hari. Nggak sempat mencari nafkah. Saya aktif di jamaah tablik bang. Kalau kita udah khuruj fisabilillah bang, itu istri nggak bisa telepon saya 4 bulan bang. Saya nggak bisa telepon dia juga, saya nggak bawa handphone. Kita pergi naik gunung, turun gunung ke pesisir pantai, door to door, dari rumah ke rumah. Datangi orang dari pintu ke pintu, dari warung ke warung, dari majelis ke majelis, kadang ke luar negeri. Dengan harta. Dan saya ingatkan istri saya, 4 bulan saya tidak mencari nafkah, saya tidak bekerja. Kamu jangan khawatir, Allah nggak pernah pergi. Allah selalu ada denganmu, dekat denganmu. Nah, dan suatu hari nanti aku pasti mati. Kamu jangan khawatir, Allah yang menghidupkan dan Allah nggak pernah mati. Allah mampu memberimu rezeki melalui tanganku. Allah berkuasa memberimu rezeki melalui tangan orang lain. Allah tak gunakan tangan siapapun juga. Langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghantarkan rezeki ke rumah ini. Nah, jadi yakin teman-teman ya. Masya Allah. Semua yang hadir di TikTok yakin yang memberi rezeki itu Allah. Rezeki bukan datang dari pekerjaan. Rezeki bukan datang dari toko, dari sawah, dari ladang. Bukan datang dari suami, bukan datang dari ayahmu. Rezeki datang dari Allah. Di mana rezeki kita? Fis sama. Dan tidak ada satu orang manusia pun yang bisa lari dari kejaran malaikat Mikail, pembagi rezeki, sebagaimana tidak bisanya kita lari dari kejaran malaikat Israel, pencabut nyawa. Jadi kalau udah ada takdirnya rezeki itu akan datang, tidak akan tertukar rezeki itu. Rezeki tidak akan tertukar. Ya. Dan tidak akan mati seorang hamba, kata Rasulullah SAW, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan seluruh rezekinya. Begitu bang. Jadi saya nggak khawatir bang. Saya udah banyak melihat pengalaman-pengalaman iman. Bagaimana Allah Ta'ala memberi rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah berikan rezeki ya dengan caranya Allah ya. Berapa banyak orang kerja mati-matian bang, tapi kalau Allah katakan nggak dapat ya nggak dapat. Udah dibuat kerja, kontrak, bisnis, macam-macam semuanya. Tahu-tahu bukan dapat duit tapi dapat utang. Berapa banyak orang yang bekerja mati-matian bukan tambah kaya tapi tambah miskin, malah masuk penjara gara-gara kerjanya. Ya, ada orang duduk-duduk saja bang, tapi Allah bagi rezeki yang banyak. Jadi urusan dunia ini sudah adalah muqaddar, takdir. Beda dengan agama bang. Kalau dunia itu, kalau urusan dunia, ya, kalau urusan dunia, sebentar bang, ada telepon masuk sebentar ya, sebentar. Sebentar ya, aku lagi kajian Zoom sebentar, lagi kajian Zoom, nanti telepon balik.
Jadi begitu hadirin sekalian. Jadi urusan dunia itu mukaddar. Kadang orang kerja sedikit dapat banyak. Kadang orang kerja banyak dapat sedikit. Kadang orang nggak kerja dapatnya banyak. Kadang orang kerja mati-matian nggak dapat apa-apa. Itu dunia. Terserah Allah. Jadi ada orang kaya hari ini, kalau dia merasa dia kaya karena hebat, dia hebat. Bukan. Itu kesalahan terbesar orang kaya. Dia merasa dia pintar. Dia kaya karena dia hebat. Karena kerja kerasnya tidak. Banyak orang yang tidur-tiduran dia kaya banyak. Bahkan ada orang yang Down syndrome ya, mungkin dia tidak bisa berpikir, sekolah pun nggak bisa, tapi kaya. Kenapa? Dapat warisan bapaknya kaya. Jadi dunia bisa diwariskan, Bang. Tapi urusan agama nggak bisa diwariskan. Urusan agama nggak bisa diwariskan. Sallu ala Nabi, Masya Allah. Sallu ala Allah. Bapak, thank you. Syukuran, Masya Allah. Ya Allah. Urusan agama, iman tidak bisa diwariskan. Iman tidak bisa diwariskan. Tapi harta bisa diwariskan. Terserah Allah saja. Allah bagi harta kepada siapapun. Nah, jadi ada saya teman saya ini barusan di TikTok nih Bang, namanya Sultan Pemurah. Sultan Pemurah ini dia orang dekatnya Perdana Menteri. Saya datang ke tempat dia di Pulau Penang. Saya pikir Sultan Pemurah ini tinggal di istana seperti raja. Karena apa? Karena kerjaannya dia berangkatin orang 200 orang umroh. Bulan Februari kemarin dia berangkatin 115 orang umroh. Dia bagi harta dia dihabiskan untuk memberangkatkan orang haji, umroh, bangun masjid, bangun pesantren. Saya lihat langsung dengan mata kepala saya. Setiap ketemu orang jalan dia bagi duit. Dia bagi. Ternyata dia tinggal di rumah yang sangat sederhana. Kayak kontainer aja tempat tinggal Bang. Terus saya datang ada Ustadz jemput saya ke airport pakai mobil Alphard baru. Saya tanya ini mobil siapa ini? Itu dibelikan sama Datuk. Datuk beli mobil. Tapi sekarang sudah dikasih saya. Subhanallah. Bagi marbot masjid, Ustadz bagi mobil Alphard. Tapi dia pakai mobil sederhana saja. Nah, jadi orang yang telah menemukan jati dirinya, orang yang telah menemukan maksud hidupnya, dia tahu mana yang maksud, mana yang keperluan, Bang. Ya. Nah, jadi orang kaya dalam Islam itu bukan orang yang supercarnya banyak. Orang kaya dalam Islam itu bukan orang yang saldo uangnya triliunan, miliaran, jutaan dolar, yang rumahnya seperti istana. Bukan itu orang kaya. Orang kaya adalah orang yang sudah berapa masjid dia bangun, berapa pesantren, madrasah dia bantu, berapa anak yatim dia sekolahkan, berapa orang yang diberangkatkan haji. Coba sekarang kita semua yang hadir di sini, hitung-hitung coba selama hidup, sudah berapa orang yang kita berangkatin haji? Sudah berapa orang yang kita berangkatin umroh? Sudah berapa masjid yang kita bangun? Coba hitung, nggak usah hitung yang orang buat, yang kita buat. Sudah 50 tahun hidup di dunia. Mungkin ada yang udah 60 tahun hidup di dunia. Jangan saya sibuk ngumpulin dunia. Hari ini banyak orang bodoh. Dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah harta tadi dapat, dia tidak gunakan untuk dunianya. Untuk diri dia pun dia pelit. Dia tidak nikmati hartanya. Dia simpan saja, ditumpuk-tumpuk. Lalu dia mati. Untuk dunia tak ada manfaatnya, untuk akhirat tak ada manfaatnya. Cukuplah dikatakan bodoh orang-orang yang menggunakan dunia untuk dunia. Bodoh dia. Tapi orang yang lebih bodoh menggunakan akhirat untuk dunia. Dan yang paling bodoh lagi menggunakan ya orang-orang yang cerdas siapa? Orang yang menggunakan dunia untuk akhirat. Dunia digunakan untuk akhirat. Dia cari harta, dia berdagang, dia kumpulkan harta, dia bekerja. Setelah dapat harta, dia gunakan seperlunya, di sisanya fisabilillah. Sisanya fisabilillah. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir di Zoom ya, sekarang pikirkanlah. Jangan hanya gara-gara sibuk membangun dunia kita lupa pembangunan akhirat. Sibuk membangun-bangun di dunia, lupa pembangunan di akhirat. Ya, berapa banyak orang sibuk dengan dunia atau meninggal dunia. Bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Orang baik, insya Allah matinya baik. Ya, orang-orang husnuzon, insya Allah matinya husnul khatimah. Tapi orang-orang yang seuzon, kemungkinan besar mati suul khatimah. Nah, kita nggak pernah tahu, we never know. Mungkin hari ini hari terakhir kita. Kita nggak tahu. Mungkin hari ini hari terakhir kita. Ya, kalau ingin berbuat baik pagi ini, jangan tunggu nanti sore, karena nanti sore belum tentu ada. Nanti sore belum tentu ada.
Pernah nggak sesak nafas nih abang-abang nih, udah 50-60 umur ini udah senja nih, petang nih bang. Betul, pernah nggak tiba-tiba susah nafas? Nah, itu tanda-tanda tuh malaikat maut sudah mulai datang itu. Hmm. Tiba-tiba menenyut kepala, sakit. Itu 70 kali setiap hari malaikat maut datang menjenguk kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, malaikat maut itu menatap wajah kita 70 kali setiap hari. Apa coba dunia ini? Dunia ini apa? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, sultan-sultan mati, menteri-menteri mati. Apa yang mau dicari di dunia? Apa yang bang cari? Apa yang kita cari bang? Saya mau tanya, dunia ini apa sih? Kenikmatan yang sedikit. Maknanya kalau sedikit nikmat. Nih, air nih satu gelas nih, satu botol nikmat. Bismillah. Tapi kalau satu ember, jadi penyakit bang. Nasi satu piring nikmat. Tapi kalau satu rice cooker, satu bakul, jadi penyakit. Berhubungan dengan istri, itu nikmat. Satu kali, dua kali, 7 kali, jadi penyakit. Apa dunia ini kenikmatan yang sedikit? Maknanya kalau sedikit nikmat, kalau banyak menyusahkan. Apa yang dicari semua orang? Saya yakin betul, saya yakin-yakinnya. Orang-orang miskin yang beriman, itu jauh lebih bahagia daripada orang kaya yang beriman. Sama-sama nih, sama-sama beriman. Kenapa? Orang miskin yang beriman, dia bisa melihat harta orang kaya tanpa menggunakan. Orang kaya yang beriman, hartanya banyak, dia tak gunakan. Rumahnya banyak, dia tak gunakan. Tapi bedanya ada. Orang miskin tidak dihisap, orang kaya dihisap. Paham? Orang kaya itu orang yang memiliki harta yang melebihi keperluan hidupnya. Itu yang kita sebut kaya harta. Hari ini orang kaya nih, orang kaya itu mereka memiliki banyak makanan yang nggak pernah mereka makan. Mereka memiliki banyak pakaian yang nggak pernah mereka kenakan. Mereka memiliki banyak kendaraan yang nggak pernah mereka tunggangi. Mereka memiliki banyak rumah yang nggak pernah mereka tempati. Mereka hanya melihat-lihat harta mereka yang banyak itu tanpa menggunakan. Sementara orang-orang miskin juga bisa melihat harta mereka tanpa menggunakan. Cuma bedanya ada. Orang kaya dihisap, orang miskin tidak. Kata Sayyidina Ali karamullah dalam satu riwayat hadis. Harta yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Harta yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Maka orang-orang kaya yang beriman ini, dia terlambat masuk surga. Dia berdiri di antrian yang sangat panjang di akhirat. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an pulang dengan 700 ekor untanya dengan semua barang-barangnya. Kemudian Rasulullah mendengar gemuruh suara unta itu masuk Madinah. Lalu Nabi berkata kepada Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sungguh nanti Abdurrahman akan masuk surga dengan merangkak-rangkak. Abdurrahman masuk surga dengan Rahman. Apa kata dia sambil menangis? Kabarkan kepada Rasulullah, sungguh Abdurrahman akan masuk surga dengan berlari. 700 ekor unta ini akan aku infakkan semuanya di jalan Allah. Begitu bang. Nah, sekarang coba hari ini sudah bersedekah belum? Pagi ini dari pagi bangun tidur sampai udah bersedekah belum? Sedekah itu seperti orang buang kotoran. Sedekah itu seperti orang membuang kotoran. Buang kotoran, buang air besar. Dan buang air kecil. Kalau tidak dikeluarkan jadi penyakit. Jadi penyakit. Dan tanya sama dokter, mungkin ada dokter di sini nih. Kapan saat terbaik buang kotoran itu? Ketika subuh. Sedekah subuh itu amalan terbaik. Pagi-pagi bang, keliling bang, bawa duit. Bagi tukang sapu jalan. Bagi satpam perumahan. Pernah nggak terpikir? Pagi keliling, bagi rezeki orang. Orang-orang nyapu-nyapu jalan itu kan pagi-pagi banyak tuh. Nah bagilah duit. 10.000 satu orang, 20.000. Setiap pagi tapi, harus istiqomah. Setiap pagi. Yakinlah, sehat kita bang.
Berkah harta kita Bang, setiap pagi. Dan bolak-balik kita lewat ke satpam klaster perumahan kita, rata-rata ini pasti tinggal di rumah perumahan elit nih, orang-orang hebat yang hadir di sini. Pernah nggak kita ajak satpam itu sholat, ingatkan dia sholat, bagi dia duit, bagi makan. Pernah kalau lagi makan di rumah makan Padang, terus bilang sama yang jualan, bungkus 20 bungkus Bang. Pernah nggak? Terpikir orang di luar, di jalanan sana banyak yang belum makan. Kita makan enak sendirian, tapi nggak peduli dengan orang. Berhenti di kerumunan anak-anak pang, bagi makan mereka. Makan lu deh. Mereka orang-orang yang broken home, perlu dipeluk, dirangkul, bukan dipukul. Perlu disayang-sayang. Saya pernah hidup di sana, di jalan. Kita pernah makan berebut dulu tuh waktu di Blok M yang masih nongkrong. Kan. Nungguin bos-bos makan, keluarga orang kaya makan dulu di McD. Kalau mereka keluar, kita masuk membersihkan sisa-sisa makanan mereka untuk dibagi-bagi ke teman-teman. Ya begitu susahnya orang. Nah, sekarang yang kita Allah beri kelebihan harta, cobalah pikirkan. Berbagi, indah berbagi itu. Nah, maka saya bilang sama istri, sama anak-anak, kita hidup sederhana aja, nggak apa-apa. Yang penting kita tidak berhutang, yang penting kita tidak terkena riba. Nggak ada duit beli rumah, jangan beli rumah. Sewa aja kan bisa. Ya. Sewa rumah nggak ada masalah. Emang aib sewa. Saya sampai sehari ini masih nyewa rumah. Nggak ada masalah. Ya. Meskipun orang bilang, oh Dede Sulaiman bangun masjid miliar-miliar. Itu kan uangnya umat, bukan uang saya. Jadi kalau gini Bang, kalau saya lagi pengen bangun masjid, saya akan umumkan di sini. Kalau misalnya kita udah berteman nih, tolong nanti di save nomor saya. Nanti saya akan tawarkan nanti itu. Bang, ini ada tanah diwakafkan, abang mau bangun nggak di sini? Nah, Bang Fauzul telepon, oh Ustadz, aku bangun Ustadz. Nah, abang bangun, saya dapat pahalanya. Pak Kamal, ini ada nih ke masjid karpetnya bolong-bolong nih, bantu dong. Nah, berapa notanya? Transfer, saya dapat pahalanya. Nah, jadi saya menyebut di sini makelar kebaikan. Jadi calo-calo kebaikan. Sama dengan dai itu begitu, ngajak orang haji, ngajak orang umroh, dia pergi haji, kita dapat pahalanya. Nah, jadi saya ingin membangun minimal 1.000 masjid sebelum mati. Saya pikir gitu, 1.000 masjid. Ya, kadang-kadang kalau ada duit sendiri, bangun sendiri. Ya, di pedalaman Maluku, bangun masjid, bikin rumah makan gratis. Jadi buat apa yang bisa dibuat? Karena kebahagiaan itu ketika memberi. Bayangkan ya, kalau kita beri, kita kasih makan ikan. Saya pernah punya pengalaman nginap di satu hotel. Di depan kamar saya itu ada kolam ikan koi. Dan di pinggir kolam ikan itu ada makanan ikan dijual 10.000 satu plastik. Ini orang punya hotelnya cerdas, bayang tuh. Itu hotel ikan dia yang punya, makanan ikan dia plastikin, dia jual. Terus saya coba ambil satu makanan ikan, saya sebar. Berebut itu ikan makan. Senang hati. Padahal yang kenyang perutnya ikan, tapi yang senang hati saya. Terus saya ambil lagi satu, sampai 20 plastik itu habis, Bang. Makanan ikan. Saya bilang sama yang karyawan, ada lagi makanan ikanmu sini, masukin sini. Jadi kebahagiaan itu membahagiakan, Bang. Kebahagiaan itu membahagiakan. Ya, kalau kita beri orang yang bahagia kita. Kebahagiaan bukan ketika diberi, tapi ketika memberi. Kebahagiaan itu ketika mencintai, bukan ketika dicintai. Nah, makanya tagline saya selalu itu, ambil cinta di langit, tebarkan di bumi. Ambil cinta di langit, tebarkan di bumi. Terus membagi, terus memberi, terus hari-hari, sampai kita tidak bisa lagi bergerak. Jadi itulah, kita jadilah anak-anak akhirat, kata Nabi. Jangan jadi anak-anak dunia. Siapa anak-anak akhirat? Orang yang hari-hari memikirkan akhiratnya, sibuk membangun di akhirat, bicara akhirat, pikir akhirat. Dan sebentar lagi dia akan menuju akhirat. Siapa anak-anak dunia? Orang yang hari-hari memikirkan dunia, bicara dunia, bangun tidur, pikir dunia, pagi hari kerja dunia, siang hari berencana dunia, malam hari bukan ngobrol dunia, tidurnya mimpi dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Ya, bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Orang yang sibuk di masjid, berlama-lama di dalam masjid, itikaf di masjid, kemungkinan besar mati di dalam masjid. Kemungkinan besar. Berapa banyak kita lihat orang yang mati lagi sujud? Berapa sering kita dengar kabar orang mati lagi baca Quran? Dia mati lagi zikir, lagi qiyamulail, mati dalam dakwah, mati lagi haji, mati lagi umroh. Itu kematian-kematian indah semua. Kematian yang terbaik, yang mulia. Dan berapa banyak juga kita mendengar berita orang yang mati dalam maksiat.
Nah, jadi Bang, abangku semua, Masya Allah ya. Saya doakan semoga abang-abang semua mulai hari ini menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi kekasihnya Allah. Jangan sibuk dunia, 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 bangun dunia. Udahlah, rumah bagus sudah cukup itu. Nggak usah dilebarin lagi, cukup. Kalau ingin bahagia, jangan rumah diperbaiki, hati diperbaiki. Hari ini orang ingin bahagia, rumahnya dibesarin, mobilnya diganti. Nggak ada hubungannya kebahagiaan dengan itu, Bang. Kebahagiaan itu dalam ketaatan. Ya, cukup itu. Udahlah, dunia itu sudah. Kalau ada, alhamdulillah. Ya, saya bilang alhamdulillah. Eh, makanya sekarang tuh saya selalu berpikir ya, di mana-mana jumpa orang berbuat baik, ingin ikut ambil bagian. Contohnya ini amalan saya Bang ya, boleh diambil, boleh ditiru ya. Kalau saya lagi jalan, tiba-tiba ada orang lagi bangun masjid, ada masjid terbengkalai, saya usahakan berhenti. Minimal doa di sana. Angkat tangan, ya Allah, ini istanamu terbengkalai ya Allah. Ya, saya malu, saya bantu ya Allah, apa yang bisa dibantu. Temui tamir masjid. Nah, kalau ada orang lagi ngaduk semen, minimal ya nggak ada duit sama sekali, ambil batu kerikil satu lempar ke adukan semen itu. Ya Allah, ini yang bisa ku buat untuk istanamu ya Allah. Minimal satu batu kerikil itu saksi di akhirat. Kita pernah ikut ambil bagian dalam membangun masjid di dunia. Ya, bayangkan kata Nabi SAW, siapa yang membangun masjid di dunia sebesar sarang burung, nah, maka Allah akan bangunkan satu istana untuk dia sebesar sarang burung. Hmm. Sarang burung itu sebesar batu bata, Bang. Sebesar batu bata. Nah, makanya sekarang itu bolehlah nanti ke depannya kalau ada proyek-proyek akhirat ya, ada mungkin Pak Kamal, Pak Rik, Pak Irfan, Pak Ikhwan, nah, Bunda Yasmin, siapa yang hadir nih? Bunda Ani, Yulita, Nino, semua kalau ada pengen bangun masjid, terus ingin mengajak saya, ayo, nggak apa-apa. Saya punya cara, Bang. Pak, saya punya cara bangun masjid. Dengan cara apa? Lukisan. Saya pelukis nih, coba sekali lihat ya. Nih, contohnya nih. Ya, ini saya ngelukiskan. Sebentar. Tuh, ini lukisan saya Al-Ghani. Dan lukisan saya ini biasanya saya lelang kalau ada orang saat aku mau bangun masjid, saya lelang. Nah, nanti hasil lelang lukisan itu tuh masjid. Nah, sekarang tuh saya sekarang lagi bangun masjid di ini Bang, minta izin ya di Palembang. Ada orang Palembang kan di sini. Nah, jadi kalau caranya donasi untuk pembangunan masjid saya 10 juta rupiah, masjid yang dibangun itu nanti saya kasih satu lukisan, tapi kirimkan bukti transfernya. Nah, alhamdulillah dengan cara seperti ini, itu Masjid Palembang Baitur Rahman itu dari lukisan saya itu sudah dapat donasi sekitar 7 miliar. Benar, nggak main-main Bang, besar. Dan saya sekarang sedang melukis Al-Quran 30 juz di masjid itu. Ini Al-Ghani nih. Nah, ini kalau ada yang berminat dengan lukisan ini boleh nih. Nah, nanti saya kirimkan ke alamatnya ataupun Pak Kamal nanti boleh diorganize ya, Pak Viko. Siapa aja yang mau ikut ambil bagian membantu masjid. Ini buat masjid. Buat masjid. Nanti saya kasih hadiah lukisan. Jadi dapat koleksi sambil donasi. Itu ide sederhana aja. Pernah dulu lukisan saya terjual satu lukisannya 500 juta. Waktu di Bali, saya ngelukis untuk pembangunan Masjid Al-Fatah di Taman Geria di Bali. Itu Pak Kamal, itu satu lukisan saya terjual 500 juta. Dan waktu itu 100% didonasikan untuk pembangunan masjid itu di Bali. So, sekarang udah jadi lantai 3 masjidnya. Al-Fatah di Taman Gede. Ya, kalau ada orang Bali dan pasar di sini, silahkan. Terus kemarin, Masya Allah, Habib Hussein Bagil, Allah yang mulia. Dan yang nonton kita ada Habib Hussein Bagil nih di TikTok nih. One Team Press itu ya. Jadi one Team Press itu habis ini. Subhanallah. Juga pernah waktu kemarin di TV One, saya diminta untuk sama timnya Pak Karni Ilyas sama Yusuf Kala dan untuk menggalang donasi untuk Gaza. Nah, lukisan saya dilelang. Waktu live-nya ada yang terjual 500 juta. Waktu off air-nya ada yang nawar 500 juta. Yang live-nya 250 juta, waktu live 500 juta. Dan waktu itu donasi itu pun didonasikan semuanya untuk Gaza. Ya, jadi apapun profesi kita, kita bisa berdakwah dengan cara kita. Ya, dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita, kita wajib berdakwah. Nah, makanya banyak orang heran Bang Fazul, Bang ini
semua. Ustaz Dery itu menyumbang miliar-miliar, tapi ke rumahnya ngontrak. Iya, karena saya tidak mau berhutang, tidak mau berhutang. Ini ada BSI ya, BSI Irfan ya. Jangan nanti mau beli rumah nanti saya hubungi nanti. Nah, jadi ya doakanlah mudah-mudahan tahun ini bisa punya rumah sendiri dan dikumpul-kumpul duit, nabung-nabung. Uh, Nanti kadang-kadang saya bilang sama istri, Abi jualan lukisan lah untuk diri sendiri. Ini semua untuk diri kita. Karena harta yang sesungguhnya itu, harta yang kita infakkan di jalan Allah. Kata Buya Hamka, apa yang kita makan akan jadi kotoran, apa yang kita tinggalkan akan jadi rebutan, dan apa yang kita infakkan di jalan Allah, itulah rezeki kita sesungguhnya. Nah, jadi begitu. Apa yang kita makan akan jadi kotoran, apa yang kita tinggalkan akan jadi warisan rebutan, dan apa yang kita infakkan di jalan Allah, itulah rezeki kita sesungguhnya. Nah, pernah nggak kita berpikir, itu duit yang banyak di rekening itu bang, kirimlah ke surga, kirim ke akhirat, itu pembangunan surga lagi dibangun. Ya, jangan sampai nanti kita mati rugi besar bang. Orang yang mati meninggalkan uang 1 juta, dia cuma rugi 1 juta bang. Bang, kita punya duit 1 juta nih, lalu kita mati, rugi 1 juta. Nggak ada manfaat untuk dunia, nggak ada manfaat untuk akhirat. Jadi milik ahli waris. Tapi kalau orang mati meninggalkan 1 miliar, ruginya lebih banyak lagi, 1 M ruginya. Kalau orang mati meninggalkan 1 triliun, 1 T ruginya bang. Maka orang cerdas dapat cepat dia kirim ke akhirat, itulah milik kita. Nah, ini matematikanya. Saya mau tanya nih, kalau kita punya uang 1 juta, lalu kita sedekahkan 300.000, berapa uang kita tersisa? Berapa? Nih Papa, nah, kita punya 1 juta, lalu kita bagi orang 300.000, berapa uang kita tersisa? Kalau orang pakai kacamata dunia, dia katakan 700.000, bukan. Yang uang kita yang 300.000 itu, yang 700.000 belum tentu milik kita. Kalau hilang jadi milik orang yang menemukannya. Kalau kita mati jadi milik ahli warisnya. Kadang-kadang banyak orang yang meninggalkan warisan begitu banyak. Warisan dia tinggalkan. Belum kering kuburannya, ahli waris sudah berantem di pengadilan. Bahkan ada berita kita dengar kemarin, ahli waris mati. Semuanya mati saling bunuh-bunuhan berharisan. Silakan Pak, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya, Izin silakan. Pak Ustadz, saya Rikrik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi izin saya nggak pakai ini nggak pakai video karena Lagi di mobil. sambil nyetir, mohon maaf, izin. Jadi makanya saya punya persepsi ya Ustadz, mungkin dengan keawaman saya sama sekali nggak punya keahlian agama. Tapi dengan keawaman saya punya persepsi bahwa yang namanya rezeki itu ya memang yang sudah kita konsumsi eh, apa namanya secara dua lah pola konsumsi itu. Pertama konsumsi dalam arti kita gunakan dan ya tadi dimakan dan yang kedua dikonsumsi itu maksudnya ya kita kirimkan kita sodakohkan kita kirimkan ke akhirat itu baru rezeki gitu ya. Tapi kalau misalnya itu masih di dalam simpanan di bank atau di berangkas kita ya tadi Ustadz seperti tadi Ustadz bilang bahwa ya itu belum jadi rezeki gitu ya. Ini ibaratnya baru sekedar amanah gitu. Bahkan kalau sampai kita meninggal dan kita tidak manfaatkan dengan baik ya kitanya malah kena kena azab gitu ya begitu ya. Jadi artinya kalau saya ibaratkan kalau kita punya harta banyak ya kayak tukang parkir dengan mobil banyak gitu ya. Tapi kalau yang Titipan. namanya rezeki, ya kita udah konsumsi gitu loh. Ya konsumsi itu dalam arti tadi dikonsumsi berupa makanan atau sesuatu yang kita gunakan atau yang kita Ya, sodakokan itu. Gitu. Jadi selebihnya bukan rezeki, belum jadi rezeki. Gitu. Ya, makasih. betul. Betul, sallallahu alaihi Nabi. Itu benar, itu ada hadis itu. Rezeki itu 3. Apa yang sudah kita makan, apa yang sudah kita pakai, dan apa yang sudah kita infakkan di jalan Allah, itu rezeki. Ya, apa yang sudah kita makan, dan itu jadi kotoran. Nah, kalau yang kita tinggalkan jadi rebutan. Yang kita infakkan, itulah rezeki kita yang sesungguhnya. Sallallahu alaihi Nabi. Ada yang mau bertanya lagi, silakan Pak Viko. Ya, Pak silakan Ustaz. buat teman-teman yang mau bertanya langsung aja ya bisa eh, dibuka speaker eh,
izin Ustadz speaker Dery, Zoom-nya. mungkin Atau kalau apa tidak ditulis bisa di ini ya, di kolom chat ya, bisa disampaikan. Jadi Ustadz Dery ini luar biasa ya. Saya tuh tadi nyatet mungkin udah lebih dari 10 nih ya tagline yang inspiratif dan motivatif nih ya. Yang sebetulnya sederhana tapi justru ini kayak ngegedor kita nih ya, ngegedor kita lagi gitu ya. Betapa sebetulnya banyak sekali hal yang sudah kita lupakan, ya. Termasuk tadi yang sampaikan mengenai harta. Ya, kita belum belum sekaya itu sih sebenarnya Bang Ustadz Dery ya, tapi eh, berapapun tadi kan orang miskin pun mestinya dia juga berinfak karena justru disitulah letak kebahagiaan ya. Apa yang dirasakan ketika kita memberikan sesuatu walaupun itu kecil sedikit. Dan alhamdulillah Ustadz sekedar apa namanya berbagi berbagi kebahagiaan nih angkatan kami ini alhamdulillah setiap saat ketika ada teman yang lagi membutuhkan ya kami juga eh, menyisihkan ya membantu walaupun mungkin tidak besar tapi kita dan itu menunjukkan bahwa memang ya teman-teman semua di sini merasa merasa bukan merasa diminta tapi merasa perlu gitu ya memberikan gitu karena itulah kebahagiaan. Nah tadi mungkin Ustadz Dery menawarkan nih ya kalau ada proyek-proyek akhirat, proyek-proyek kebaikan bisa di share-share juga supaya kita bisa kerjasama kolaborasi. Baik, Amin, amin, teman-teman insya Allah. ada pertanyaan? mungkin izin Bang Fauzul, Ustadz Dery, dari awal kayaknya kena semua nih yang disampaikan Ustadz Dery, Masya Allah. Dari awal saya ngikutin dan nyatet juga nih, dan satu yang apa masih belajar, masih terus belajar adalah bagaimana kita ikhlas, Ustadz Dery. Mungkin Ustadz Dery bisa share kira-kira apa implementasi atau apa bagaimana sih kita ikhlas sehari-hari itu, Ustadz Dery. Terima kasih Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Masya Allah, ikhlas ini Bang, Pak Kamal, itu natijah dari istiqomah. Saya kemarin ketemu Ahmad Dhani. Sempat viral tuh obrolan saya sama dia. Waktu itu kan lagu dia ada yang viral itu. Lagu dia yang tiada yang hebat teriak lagu Nuansa Bening itu kan lagunya yang direkam 12 tahun yang lalu di RCTI. Terus pas saya sama dia bilang apa? Aku lupa lagu itu. Aku lupa lagu itu. Pas pertama kali lagu itu viral, FYP di TikTok, dia bilang, aku lupa di mana aku nyanyikan lagu itu. Ini rekaman apa live atau gimana gitu. Ya. Jadi saya dapat pelajaran dengan pernyataan aku lupa itu. Kenapa Ahmad Dhani bisa lupa dengan lagu itu? Karena dia sudah menyanyikan ratusan lagu yang berbeda dan pernah konser di ribuan panggung yang berbeda. Sehingga yang momentum panggung satu itu dia lupa. Coba bayangkan orang satu kali manggung seumur hidupnya. Dia nggak mungkin lupa dong. Gini-gini aku pernah manggung loh, pernah nyanyi loh. Ya. Jadi saking seringnya dia manggung konser, dia lupa pernah konser di mana. Nah, begitu orang dengan saking seringnya dia berbuat baik, dia akan lupa dia pernah berbuat baik di mana aja. Nanti suatu itu orang akan tanya sama Pak Biko, dia bilang, ingat saya nggak Pak? Siapa ya? Orang yang Bapak bantu dulu tuh, bayarin sekolahnya. Bapak lupa, karena udah ratusan orang dibantu. Ya, ya. Jadi ikhlas itu akan datang dengan istiqomah. Dengan seringnya kita beramal, nanti lama-lama kita lupa kita pernah beramal. Nah, jadi kalau masih diingat-ingat, masih disebut-sebut, itu belum naik ke langit, Pak. Amal itu belum naik ke langit. Nah, jadi ikhlas itu terus saja. Maka ada untuk mendapatkan ikhlas itu amalannya ada tasihuniyah. Tasihuniyah itu meluruskan niat. Sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal, banyak-banyak istighfar. Itu cara ikhlas. Sebelum, sedang, dan setelah beramal, banyak-banyak istighfar. Kadang-kadang ikhlas itu datangnya belakangan. Kadang-kadang ria itu datangnya belakangan. Awal udah bagus nih, ikhlas nih. Aduh, aku diam-diam nih sedekah 50 juta buat pembangunan masjid. Diam-diam. Kasih ke tamir masjid. Bang, tolong ya rahasiakan ya. Hamba Allah. Tolong tulis hamba Allah 50 juta. Bagus nggak? Ikhlas. Ya, tahu-tahu tamir masjid waktu sholat Jumat ngumumin. Alhamdulillah
Allah antarkan orang baik, orang ikhlas. Hamba Allah bersedekah, infak 50 juta. Si fulan yang sedekah ini pun nggak kuat menahan hatinya. Lalu dia colek teman di sebelahnya dia. Dia cuma nanya gini, lu tahu nggak siapa hamba Allah itu? Nah, hilang tuh bang. Habis tuh. Siapa bang? Cukup ente jangan tahu ya. Nah, itu aneh itu katanya. Nah, awalnya udah bagus ikhlas, tapi lama-lama setan bisa datang. Tahajudnya bagus, 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Diam-diam gak ada yang tahu. Istri tidur, jalan pelan-pelan, hidupin air kecil-kecil, ambil wudhu. Gak ada yang tahu, cuma dia dan Allah yang tahu. Tapi pagi-pagi di kantor dia bilang ini, capek kali, kenapa? Semalam tahajud. Hilang bang. Paham ya? Nah, jadi ikhlas ini tanda-tandanya ada. Orang ikhlas itu dipuji, tidak senang hati, dibully nggak sakit hati. Ya, dipuji tak terbang, dicaci tak tumbang. Nah, ada nggak kita seperti itu, bang? Kalau kita masih senang dipuji, masih sakit hati dicaci, berarti kita perlu meluruskan niat kita. Ingat, sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal, banyak-banyak istighfar. Wallahu a'lam bishawab. Valdino. Ada lagi satu pertanyaan lagi? Ya, ada satu pertanyaan lagi nih dari saudara kita Aryo ya. Ustadz, saya lupa dari hadis atau Al-Quran menjelaskan tidak akan berubah nasib satu orang atau bangsa bila orang atau umat itu tidak merubahnya. Mohon penjelasan Ustadz. Iya, itulah ikhtiar. Ya, kalau kita perbaiki diri kita, maka Allah perbaiki diri. Kalau kita memperbaiki iman kita, ya jelas Allah akan bantu kita. Bahkan dalam ayat Al-Quran pun dikatakan intan surullah yang surkum, kata Allah. Siapa membantu agamaku, kata Allah, aku bantu dia. Nah, jadi kalau kita ingin baik negara ini, mulai dari perbaikan diri kita, bang. Ya. Ada orang yang perbaiki orang lain, tapi lupa dengan dirinya sendiri. Hujan hadis, petir ayat, banjir maksiat. Ya, kenapa bisa terjadi kayak ini? Orang tidak niat perbaiki diri, yang dai-dainya ingin niat memperbaiki orang. Ya, orang yang dengar pun kalau dengar ceramah apa ya, yang kebayang wajah orang lain. Wih, untung si Fulan gak hadir nih. Kalau hadir di kajian Zoom kena dia semua nih. Kita lupa ilmu itu untuk kita. Yang berceramah lupa yang disampaikan untuk dia. Jadi bang, memperbaiki diri itu memang urgent. Orang lain itu sarana dakwah, diri kita sasaran dakwah. Orang lain sarana dakwah, diri kita sasaran dakwah. Nah, jadi kata guru saya, orang yang berniat memperbaiki orang lain, maka akan terhenti perbaikan di dalam dirinya. Maksudnya gimana? Kalau orang baik dia jadi jadi rusak, dia jadi sombong. Orang baik dia jadi sombong. Gara-gara saya nih dia baik nih. Atau orang tidak baik, gara-gara dia akan putus asa dalam dakwah. Nah, maka tetap luruskan niat, ya, niat memperbaiki diri kita. Orang baik atau tidak baik itu terserah Allah aja. Karena tidak ada janji Allah akan memberi hidayah orang lain asbab doa kita. Tapi Allah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan untuk dia pintu-pintu hidayah. Banyak pintu, bukan satu pintu. Maka sungguh-sungguhlah di jalan Allah mulai hari ini. Jangan tunggu nanti-nanti. Nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Ya, jangan tunggu nanti-nanti. Nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Ajal tak menunggu kita bertaubat. Kitalah yang harus bertaubat menunggu ajal itu datang. Bangku, semuanya saya rasa untuk sesi kali ini kita cukupkan ya. Biar kalau lagi cinta lagi bersemi itu, membara itu berpisah ada kerinduan. Baik Ya. Bang, baik. Ustadz, ya. Tetap Jazakallah ini luar biasa. Ya. Tak terasa sejam nih ya. Ustadz Jam Dery lebih. sudah memberikan nasihat ya. Ini nasihat sebetulnya yang saya catat tadi semua nasihat buat kita semua nih ya. Saya juga itu. Teman-teman semua. Walaupun kita lebih tua tapi ilmunya lebih banyak nih Ustadz Dery ya. Saya udah tua juga Bang. Udah punya cucu Bang. Ini udah uban-uban juga. Iya. Nah, jadi Wah, terakhir kali kita nih. Bang Fauzul Ya. terakhir.
saya mengiklankan ini ada eh, sarana untuk investasi akhirat. Saya masjid yang sedang saya bangun di Palembang, Baitur Rahman itu masih memerlukan supporting ya. Jadi kalau ada yang mau donasi berapapun nilainya, nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas ya. Daripada sedikit mungkin nanti jadi penyakit nanti ya. Ya, nanti boleh hubungi saya, nanti saya akan kirimkan salah satu karya terbaik saya. Karya saya banyak Bang, karya-karya lukisan saya itu banyak. Yang mana aja, ataupun boleh request ini Hasbi Allah ya. Daripada di rumah tuh dipajang-pajang foto-foto makhluk hidup, kan lebih baik dipajang karya-karya dari Sulaiman kan. Nah, itu. Maka nih, ataupun kalau mau dinyanyiin lagu, satu lagu boleh saya nyanyi dulu nggak? Boleh nggak? Wah, boleh tuh Bang. Boleh. Ya, sebelum saya tutup saya akan hibur nih abang-abangku semua nih dengan satu lagu judulnya Dunia Sementara Akhirat Selama-lamanya. Ya, Masya Allah. ini dari saya hadiah. Mudah-mudahan bermanfaat menghibur pagi hari ini. Ya. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Satu orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala sebesar darah. Itu Allah Taala harganya dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu hadis, jadidu imanakum. Kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Akhziru min qawli la ilaha illallah. Hai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat lama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Terima kasih abang-abangku Masya semua. Allah. Luar biasa sekali, Masya Allah. Ya, teman-teman semua, itulah Ustadz Dery Sulaiman ya, dengan penutup sebuah lagu yang Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita tidak saja mendapatkan apa namanya tadi ya, nasihat, pencerahan, inspirasi, motivasi yang sudah disampaikan, juga terhibur dengan untayan lagu yang dinyanyikan oleh Ustadz Dery tadi. Abang, Masya aku Allah. langsung izin ya, pamit ya. Baik Bang, Ya, jazakumullah khair. silakan, Sehat-sehat silakan. selalu dan Terima jangan kasih Ustaz Dery. jangan kosan kalau semuanya. kita undang Sehat-sehat. lagi ya Bang ya. Insya Allah. Ya. Ya. Ya, Assalamualaikum. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum. Baik. Masya Allah, luar biasa. Baik. Ini Luar biasa. semua gimana nih Teman-teman, saya kabarnya? izin dulu ya. Saya live dulu nih karena ada Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang klien penting, yang yang penting ketua jangan ketua. Ketua harus nah, mempertanggungjawabkan ini. doanya masih Pagi ini udah.
ditunda nih sama Ustadz Irfan ya. Iya, Bang, ya. iya, iya. Bang Fauzul, Oke. makasih banyak Ustaz, luar Pilih biasa, aja, Rik. Masya Allah. Ini ada Ya. yang urgent kebetulan. Sorry. Iya, Bang Makasih, Fauzul, makasih. silakan Bang Fauzul, Ya. Ustaz Fauzul. Oke, Yang ya mungkin sebelum ditutup, Di sana tuh, mungkin Rik. Ustaz Irfan boleh tutup dengan doa. Ustaz, nanti setelah itu kalau ada yang masih mau ngobrol Ya. silakan. Doa. Oke, silakan. Oke. mungkin Rekan-rekan Ustadz semuanya. Ikhwan, Ustadz Ikhwan. Ikhwan yang doa ya. Air sebelahnya Rik lagi golf tuh. Yuk, Ustaz Irfan doa, Ustaz Irfan. Oke, rekan-rekan semuanya, kita tiba di penghujung acara. Supaya barokah, kita tutup dengan kafaratul majelis dan kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama yukafi wa mazidah ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhil karim azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala an sahabati wal silahin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ikhtimna min husnil khatimah wa la takhtimna min su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shalli ala ikhwanina alladziina fi Gaza. Allahumma shalli ala ikhwanina alladziina fi Filistin. Allahumma shalli ala mujahidina fi kulli makan fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin saya lanjutkan. Pengajian kita sudah alhamdulillah sudah selesai dan sepertinya jelek semua karena semua. Kita mau lanjut diskusi, silakan.